Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kebobolan terbesar bangsa ini dimulai dari mereka yang memilih Jokowi jadi presiden. Kata netizen di akun Twitter @uyokpek, kebobolan terbesar bangsa ini dimulai saat Jokowi dipilih jadi presiden. Ya, mungkin Anda boleh setuju ataupun tidak setuju dengan pernyataan itu. Namun, Anda bisa berpikir, apakah negara ini semakin maju atau semakin terpuruk? Apakah pemimpin negeri ini semakin peduli dengan nasib rakyatnya atau malah sibuk dengan agenda dan juga kepentingannya sendiri? Kenapa malah sibuk pindahin ibu kota dengan dana triliunan? Apakah merupakan kebutuhan mendesak, genting, sehingga ibu kota harus dipindah? Apa tidak ada hal genting dan juga penting terkait dengan nasib rakyat? Apakah pemindahan ibu kota hanya untuk menjadikan Ahok pimpinannya? Untuk kepentingan siapa pindah ibu kota? Rakyat atau kepentingan pribadi dan golongannya? Lalu untuk kepentingan siapa Omnibus Law? Rakyat atau para cukong? Lalu bagaimana dengan mega skandal korupsi Jiwasraya? Bagaimana dengan utang negara yang semakin meroket? Dan hal ini juga ditimpali komentar dari akun Twitter lainnya @goodjanuary. Dan mungkin inilah yang bisa disebut sebagai kebodohan terbesar Republik ini. Mungkin saat beberapa yang lalu ada akun Instagram yang membahas tentang satu pertanyaan, yaitu intinya penyesalan pada orang lain yang telah memilih Jokowi pada Pilpres 2019 kemarin. Ya, bisa dipahami, penyesalan itu pasti datang dari keputusan-keputusan yang akhir-akhir ini menuai dari reaksi dari publik. Tapi, perlukah menyesal atas pilihan tersebut? Ya, saya pribadi akan menjawab, seharusnya tidak perlu disesali. Karena memang tidak ada gunanya untuk menyesali atas apa yang sudah dipilih. Seharusnya sebelum memilih, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk memilih Jokowi sebagai presiden. Sebelum pencoblosan, tentunya kita semua ini diberikan waktu untuk menimbang, membaca, menilai, menerka, mempelajari sebelum akhirnya untuk memutuskan. Pada masa sebelum hari H itulah momen-momen penting untuk semua rakyat memikirkan matang-matang apakah calon yang dipilih merupakan calon yang tepat. Apakah yang dipilih akan memuaskan kita semua? Dan yang perlu diingat, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna. Ya, baik saat itu calon Prabowo maupun Jokowi, kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan mereka berdua tentunya bukan sosok yang layak untuk benar-benar dipercayai. Kenapa? Karena hal ini merupakan politik. Dalam dunia politik ada banyak sekali kepentingan dan juga terdapat banyak kontrak politik. Sebagai pemilih, sebagai rakyat, janganlah terlalu polos. Seharusnya bisa berspekulasi, menerka. Sekiranya akan seperti apa sih wujud dari calon yang bertarung? Kita juga tidak boleh melupakan orang-orang yang berada di belakang calon-calon tersebut. Karena pada sejatinya, orang-orang di balik kedua calon itu yang mendapatkan untung dari investasi yang mereka lakukan. Jadi, jika seorang rakyat mengharapkan sosok presiden yang sempurna, sangat-sangat mustahil. Presiden bukan satu-satunya yang berhak untuk menentukan arah serta kebijakan bangsa ini. Karena masih ada kekuatan-kekuatan lain yang berhak mengambil serta menentukan arah kebijakan masa depan Indonesia.
eksekutif, legislatif, yudikatif, merupakan tiga lembaga yang terkadang saling berlawanan, terkadang saling tarik-menarik, dan hal itu tidak bisa kita lupakan begitu saja. Kita semua tahu, Presiden merupakan panglima tertinggi Indonesia. Tapi jangan salah, meskipun Presiden sebagai panglima tertinggi, masih ada pula pihak legislatif yang menyusun perundang-undangan. Masih ada yudikatif yang bisa mengadili satu kebijakan atau undang-undang. Nah, jika ketiga-tiganya ini terkadang tarik-menarik, tidak sepaham, tentu kebijakan yang dihasilkan juga tidak sempurna dan juga tidak memuaskan. Bicara masalah menyesal, ya, seharusnya nggak perlulah disesali. Sebagai makhluk yang berpikir seharusnya sudah siap atas konsekuensi yang nantinya akan ditanggung. Sebelum pemilihan, seharusnya memang kita harus bisa menilai, menimbang, berspekulasi. Harus menciptakan sebuah paradigma di mana kamu mulai memang sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh Indonesia. Tentunya dengan berbagai penilaian yang dilakukan. Ya mungkin ketika ada rakyat yang merasa menyesal atas pilihannya terhadap Jokowi, kemudian dia mengeluarkan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat miskin. Ya seharusnya kita juga bisa menebusnya dengan mengkritik kebijakan-kebijakan itu. Kita lihat saja orang-orang yang berada di belakang Jokowi. Dengan rekam jejak pendukung seperti para pelanggar HAM, A.M. Hendro Priyono, Luhut Binsar Panjaitan, dan status PDIP sebagai partai yang paling banyak melakukan korupsi. Bagaimana mungkin seorang Jokowi akan anti korupsi dan pro pada penegakan HAM? Sama saja seperti mencoba untuk menegakkan benang basah, mustahil dan juga mimpi. Memang tak perlu waktu lama untuk membuktikan kebenaran dari prediksi kita. Sebab hanya beberapa saat setelah diumumkan sebagai pemenang Pilpres, Jokowi segera menunjukkan wajah yang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan HAM dan dengan demokrasi serta penunjukan orang-orang di sekitarnya. Aktivis HAM menyesal dengan adanya mereka memilih Jokowi. Mungkin demikian pula yang dirasakan oleh aktivis anti korupsi yang sekarang mengalami mimpi buruk karena Jokowi memilih jenderal polisi yang ternyata tidak bersih, sebab terbukti memiliki kasus rekening gendut. Selain dari para aktivis, komentar yang sama juga dilontarkan oleh politikus dari Partai Gerindra. Andre Rosiade juga buka suara terkait isu yang tengah menjadi perbincangan saat revisi Undang-Undang KPK kemarin. Bahkan ia juga menyoroti protes yang dilayangkan oleh seorang aktivis kepada Presiden Jokowi karena telah memberikan keputusan itu. Menurutnya rata-rata mereka yang protes adalah pegiat anti korupsi yang semula mendukung Presiden Jokowi. Aktivis anti korupsi sibuk mengkritisi Pak Jokowi mengenai revisi Undang-Undang KPK, padahal mayoritas dari mereka ini pemilih Pak Jokowi. Cuit Andre Rosiade dalam akun Twitter pribadinya. Lanjutnya, ia pun memberikan sindiran bahwa mereka yang memilih Jokowi ketimbang Prabowo saat itu sepatutnya untuk menyesal. Bukan tanpa alasan. Ia mengatakan Prabowo saat itu diklaim dan memberikan kebijakan yang nyata terkait pemberantasan korupsi, termasuk kasus yang menyeret penyidik senior KPK Novel Baswedan. Dan sekarang pun mereka pasti baru menyesal. Padahal dalam kampanye, Pak Prabowo lebih konkret, membicarakan pemberantasan kasus korupsi dan penyelesaian kasus Novel Baswedan.